Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Padilla dengan NIM 311181112 dari kelas 3 C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal tentang pembuatan dan evaluasi sediaan tablet. Nah, untuk jurnal acuan yang saya pakai, di sini saya menggunakan jurnal yaitu uji sifat fisik formulasi tablet anti-diabetes ekstrak pare dengan variasi konsentrasi pemanis aspartam secara granulasi basah. Nah, selanjutnya latar belakang dibuatnya penelitian ini yang pertama yaitu penyakit diabetes mellitus hampir merambah ke seluruh dunia. Tidak hanya negara-negara maju saja yang terserang, bahkan penyakit ini sudah menyerang negara-negara berkembang. Diabetes mellitus ini adalah penyakit dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat tubuh kekurangan hormon insulin. Untuk latar belakang yang kedua yaitu buah pare atau Momordica carantia-L, yaitu memiliki kandungan zat aktif berupa karantin. Nah, si karantin ini dia itu memiliki manfaat untuk mencegah penyerapan glukosa pada usus dan meningkatkan deposit cadangan gula glikogen di hati. Untuk latar belakang yang ketiga yaitu aspartam atau gula jagung merupakan suatu pemanis sintetis yang rendah kalori. Nah, dan mengalami metabolisme sehingga dapat dipecah menjadi komponen dasar dan mudah untuk dibuang, sehingga tidak terakumulasi dalam tubuh dan baik digunakan untuk penderita diabetes. Selanjutnya, untuk metode penelitian, mengapa digunakan metode granulasi basah? Karena digunakan metode granulasi basah ini, zat aktif dalam ekstrak pare yaitu karantin, dia itu tidak tahan panas dan tidak tahan terhadap tekanan tinggi, juga sifat alirnya yang jelek. Nah, makanya digunakan metode granulasi basah gitu. Sehingga ketika menggunakan metode granulasi basah ini, si metode ini tuh dapat memperbaiki sifat alirnya dan juga kompatibilitas bahan sehingga menjadi lebih mudah. Nah, untuk alat dan bahannya, untuk alat-alatnya yaitu ada alat uji kekerasan, alat uji kerapuhan, ada uji waktu hancur, dan mesin pencetak tablet. Sedangkan untuk bahan-bahannya ada buah pare, etanol 96%, aspartam, gelatin, avisel pH 101, explotab, magnesium stearat, talek, dan aerosil. Nah, sedangkan untuk formulanya sendiri, jadi dibuat 3 formula dengan konsentrasi yang berbeda. Untuk konsentrasi yang pertama yaitu aspartam 0,5%, untuk konsentrasi yang kedua yaitu aspartam 0,625%, dan untuk konsentrasi yang ketiga yaitu aspartam 0,75%. Nah, formula ini dibuat dengan bobot 600 mg per tabletnya, sehingga dibuat 3 formula tadi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, dibuat 100 tablet untuk setiap formulanya. Bisa dilihat di tabel 1. Nah, selanjutnya untuk prosedur penelitiannya. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini menggunakan pare gajih. Jadi pare jenis gajih yang dagingnya itu tebal, warnanya hijau, dan dia itu diambil dari perkebunan daerah Jatinom, Klaten Utara. Dilakukan Klaten Utara dengan umur 2 bulan sejak berbuah. Nah, selanjutnya untuk prosedur yang kedua yaitu determinasi sampel. Nah, determinasi sampel ini dilakukan untuk menetapkan kebenaran apakah ini memang jenis buah pare atau bukan, atau apakah ini jenis pare gajih atau bukan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembuatan simplisia dan serbuk. Nah, simplisia biasa dikeringkan, terus di oven dengan suhu 40 derajat Celcius sampai kering, lalu dijemur atau dikeringkan selama 48 jam, kurang lebih sekitar 2 hari, sehingga kadar airnya kurang dari 10%.
Nah, kemudian akan diayak menggunakan mesh nomor 40. Untuk pembuatan yang keempat, untuk prosedur yang keempat yaitu pembuatan ekstrak pare. Nah, serbuk kering yang tadi yang sudah dikeringkan dan kadar airnya kurang dari 10%, diambil sebanyak 300 gram, kemudian dimaserasi dengan 2000 ml etanol 70%, kemudian dilakukan yaitu selama 5 hari sambil sesekali digojok atau diaduk. Nah, setelah didapatkan hasil maserasi, kemudian ekstraknya dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan tekanan rendah pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan tabletnya. Nah, pembuatan tablet ini, ekstrak kental tadi ditambahkan dengan aerosil 5%, diaduk hingga kering, kemudian ditambahkan apisel pH 101 dan explode, aduk sampai homogen. Nah, kemudian ditambahkan gelatin. Nah, si gelatin ini berfungsi sebagai bahan pengikatnya, gitu. Nah, kemudian diayak dengan menggunakan ayakan mesh nomor 16, kemudian akan membentuk granul basah. Nah, granul basah ini kemudian dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, sehingga menghasilkan granul kering. Nah, kemudian si granul kering ini diayak dengan ayakan nomor 18. Kemudian dilakukan pengujian granul kering. Granul ditambahkan aspartam, ditambahkan magnesium stearat, dan dicampur hingga homogen. Setelah itu, tablet dikempa dengan berat 600 mg. Nah, untuk prosedur yang selanjutnya yaitu uji sifat fisik granul. Uji sifat fisik granul ini terdiri dari susut pengeringan, sifat alir, dan pengetapan granul. Untuk selanjutnya yaitu uji sifat fisik tablet. Nah, uji sifat fisik tablet ini dilakukan meliputi uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji kerapuhan, dan uji waktu hancur. Nah, selanjutnya adalah evaluasi fisik granul. Nah, untuk evaluasi sifat fisik granul ini yang pertama ada uji susut pengeringan. Nah, uji susut pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, adapun untuk konsentrasinya yang dikatakan paling baik itu adalah konsentrasi aspartam terkecil, yaitu pada konsentrasi 0,5%, 0,5% dengan nilai susut pengeringannya itu yaitu 1,5%. Nah, untuk pengujian yang kedua yaitu uji sifat alir. Nah, untuk uji sifat alir ini meliputi waktu alir dan susut diam dari si granul tersebut. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan konsentrasi aspartam pada 0,5% dengan waktu alirnya yaitu 7,04 detik adalah konsentrasi yang memiliki sifat alir paling baik. Nah, hasil pengujian susut diam ketiga konsentrasi aspartam tadi dapat diketahui bahwa semua konsentrasi telah memenuhi persyaratan kurang dari 30 derajat. Nah, jadi untuk susut diamnya dari ketiga konsentrasi itu memang sudah memenuhi. Itu. Untuk formula 1 dengan konsentrasi 0,5% dikatakan paling baik karena formula ini nilai susut diamnya paling rendah sehingga kecepatan alir tablet akan menjadi lebih baik. Nah, untuk pengujian yang ketiga yaitu uji pengetapan. Nah, uji pengetapan ini yaitu pada formula 1 dengan konsentrasi 0,5% dan indeks pengetapannya itu sebesar 4%. Mempunyai nilai indeks pengetapan paling rendah. Nah, jadi formula ini mempunyai homogenitas tinggi dan karakteristik granulnya berbentuk konstan sehingga nilai pengetapan granulnya menjadi lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi sifat fisik tablet. Tadi kan yang granul, sekarang yang tabletnya yang sudah menjadi tabletnya. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Jadi, tiap konsentrasi aspartam dilakukan pengujian dengan menggunakan 20 tablet, kemudian ditimbang satu persatu. Nah, lalu dihitung rata-rata bobot tiap konsentrasinya. Nah, hasil pengujian keseragaman bobot yang paling baik adalah formula 1 dengan penyimpangan 5% pada kolom A yaitu 568,14 sampai 627,95 mg dari 10%. Nah, pada kolom B yaitu
538,24 sampai 657,85 mg. Nah, untuk pengujian yang ketiga yaitu uji keseragaman ukuran. Nah, hasil yang diperoleh didapat perbedaan keseragaman ukuran antara ketiga konsentrasi aspartam tersebut. Nah, konsentrasi yang paling baik di antara ketiga konsentrasi tersebut adalah konsentrasi pada 0,5% dengan diameter 11,05 mm dengan tebal 3,90. Nah, untuk pengujian yang ketiga yaitu uji kekerasan. Untuk uji kekerasan ini, pada formula 1 dengan konsentrasi 0,5% memiliki nilai kekerasan yang paling rendah daripada yang lain. Nah, sehingga dapat dikatakan konsentrasi ini adalah konsentrasi yang paling baik. Hal ini dapat diamati dari penampilan fisik tablet buah parenya nanti yang menjadi cepat lengket dan lembab dalam penyimpanan, menyebabkan nilai kekerasan semakin besar dan tablet akan sulit dicerna. Selanjutnya untuk evaluasi fisik tablet pada pengujian yang keempat yaitu uji kerapuhan. Nah, uji kerapuhan ini pada formula 1 yang konsentrasinya 0,5% dengan persen kerapuhan tabletnya itu sebesar 0,44% adalah formula yang memiliki persen kerapuhan lebih baik daripada formula yang lainnya. Nah, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi pemanis aspartam, maka semakin tinggi pula angka kerapuhan yang ada. Karena sifat dasar aspartam yang terbuat dari gula jagung mempunyai titik lebur sebesar 227 derajat dan aspartam mudah meleleh pada pemanasan. Nah, untuk pengujian yang kelima yaitu uji waktu hancur. Nah, untuk uji waktu hancur, hasil pengujian waktu hancur pada konsentrasi 0,5%, 0,625%, dan 75% yaitu 10,01 menit, terus 13,02 menit, dan 17,38 menit. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji waktu hancur terhadap tablet ekstrak buah pare pada konsentrasi 0,5% dan konsentrasi 0,625 itu adalah yang telah memenuhi syarat di dalam Pharmacope, yaitu tidak melebihi 15 menit gitu. Sedangkan untuk konsentrasi yang 0,75 dia itu tidak memenuhi syarat waktu hancur. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya yang pertama adalah perbedaan konsentrasi bahan pemanis aspartam ternyata memberikan hasil uji mutu fisik yang berbeda gitu. Ditujukan dengan semakin besarnya konsentrasi aspartamnya, maka semakin tinggi pula kehigroskopisannya sehingga memperbesar angka kekerasan dan angka waktu hancurnya menjadi lebih besar. Untuk yang kedua yaitu ekstrak buah pare dengan aspartam dalam konsentrasi 0,5% dan konsentrasi 0,625% dapat dibuat menjadi tablet yang baik. Nah, sedangkan pada konsentrasi yang 0,75% tidak dapat dibuat menjadi tablet yang baik karena waktu uji hancur tabletnya itu tidak memenuhi persyaratan pada Pharmacope 3 yaitu kurang dari 15 menit. Nah, terus untuk kesimpulan yang ketiga yaitu semakin tinggi konsentrasi aspartam menyebabkan tablet semakin higroskopis dan mudah lengket sehingga semakin lama pula waktu hancurnya. Untuk yang terakhir yaitu konsentrasi aspartam yang paling baik sebagai bahan pemanis pada tablet ekstrak buah pare atau Momordica caranthia yaitu pada formula 1 dengan konsentrasi aspartam 0,5%. Baik, mungkin itulah hasil review jurnal yang dapat saya tuangkan dalam PowerPoint. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.